Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dengan saya Indang Budiasi SPD, calon guru penggerak angkatan ke-6 dari Kabupaten Batang. Kali ini saya akan menyampaikan kembali jurnal refleksi dwi mingguan modul 1.2 dengan fasilitator Bapak Hendra Apriyadi MPD dan pengajar praktik Bapak Arif Rahman MPD. Kali ini saya masih menggunakan model refleksi yang sama, yaitu refleksi 4V yang dikembangkan Dr. Roger Greenaway, yaitu facts atau peristiwa, feelings atau perasaan, finding atau pembelajaran, dan future atau penerapan. Refleksi yang pertama yaitu facts atau peristiwa. Di sini saya akan menyampaikan rentetan peristiwa yang terjadi selama saya mempelajari modul 1.2 Senin 12 September 2022, mulai dari diri dan eksplorasi konsep dengan cara membaca dan memahami modul 1.2 yaitu tentang nilai dan peran guru penggerak. Kemudian tugas kami adalah membuat trapesium usia yang harus menggambarkan peristiwa yang tidak disukai dan peristiwa yang membahagiakan dalam hidup kami. Kemudian hari Selasa 13 September 2022, CGP menjawab pertanyaan di modul 1.2.A.4. Dan hari Rabu 14 September 2022 diadakan forum diskusi eksplorasi konsep yang dipandu oleh Bapak Hendra Apriyadi selaku fasilitator dan didampingi oleh Bapak pengajar praktik yaitu Pak Arif Rahman. Peristiwa berikutnya yaitu hari Kamis tanggal 15 September 2022, ruang kolaborasi 1 yaitu diskusi dalam satu kelompok A1 yang membahas tentang bahan presentasi yang akan dipaparkan pada keesokan harinya tentang peran dan nilai guru penggerak. Kemudian hari Jumat tanggal 16 September dilakukan presentasi kelompok tentang peran dan nilai guru penggerak, yaitu dari kelompok A1 dan A2. Hari Selasa tanggal 20 September 2022 saya mengunggah tugas ruang kolaborasi yaitu tugas kelompok. Dan kemudian hari Rabu 21 September 2022 saya mengunggah tugas demonstrasi kontekstual. Momen atau peristiwa penting pada saat mempelajari modul 1.2. Kemudian tentang feeling atau perasaan paling berkesan atau perasaan paling mendalam saat mempelajari modul 1.2 pada alur merdeka, yaitu saat membuat trapesium usia, kemudian perasaan saat melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual tentang nilai dan peran guru penggerak, dan bagaimana perasaan ketika mengikuti elaborasi pemahaman. Pada saat melaksanakan refleksi diri membuat trapesium usia, perasaan saya adalah teringat kembali tentang peristiwa yang tidak menyenangkan ketika lulus SMP, yaitu tidak diterima di SPK, dan peristiwa yang membahagiakan yaitu ketika saya lulus SMA dan diterima menjadi mahasiswa di UNES. Disinilah saya mulai belajar untuk menjadi seorang guru atau pendidik seperti saat ini. Perasaan saya saat mengerjakan tugas demonstrasi kontekstual, saya sangat bersyukur dan bahagia bisa merasakan tentang bagaimana nilai dan peran saya sebagai penggerak dan bagaimana gambaran saya di masa depan. Di sisi lain, saya juga merasa masih banyak kekurangan yang harus saya tinggalkan tentang peran dan nilai guru penggerak itu.
Perasaan saat melaksanakan elaborasi pemahaman bersama instruktur, fasilitator, dan teman-teman PGP, saya menjadi lebih bersemangat meskipun masih banyak kekurangan-kekurangan, namun dari teman-teman yang memiliki banyak pengalaman dan semangat yang luar biasa, saya menjadi lebih termotivasi lagi. Saya yakin jika segala proses ini saya jalani dengan bahagia dan rasa syukur, insya Allah semua akan indah pada waktunya. Finding atau pembelajaran yang sangat berharga yang saya peroleh setelah saya mempelajari modul 1.1 yaitu saya bisa belajar untuk membagi waktu dan menggunakan waktu dengan sebaik mungkin. Selain itu, pembelajaran yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa saya sebagai seorang guru ternyata sekarang sudah sadar bahwa kita sebagai seorang pendidik sudah selayaknya melaksanakan filosofi dari Ki Hajar Dewantara yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa, tuturi handayani. Kita juga harus menerapkan sistem among dan menghamba atau berpihak padamu. Pembelajaran berharga dari modul 1.2 ini adalah saya bisa memahami nilai dan peran dari guru penggerak dan bagaimana saya harus bisa berusaha untuk mampu menerapkannya dalam kegiatan-kegiatan yang saya lakukan secara berkelanjutan. Adapun kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan adalah membuat suasana nyaman dan menyenangkan, memberi kesempatan kepada murid untuk bereksplorasi sesuai dengan prinsip merdeka belajar, menuntun murid sesuai minat dan bakat serta potensinya, serta membimbing murid melanjutkan profil pelajar Pancasila. Sedangkan future atau rencana ke depan untuk nilai inovatif yaitu saya akan berusaha meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan dengan mengikuti pelatihan-pelatihan baik secara daring maupun luring. Kemudian saya akan aktif dalam komunitas guru seperti di NDMP, AKBKN, BDRI, dan lain-lain. Kemudian saya juga akan mengikuti lomba-lomba untuk bereksplorasi dan mengasah kemampuan diri saya sebagai seorang guru. Adapun kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan pada nilai reflektif ini yaitu pada akhir pembelajaran saya selalu melakukan evaluasi, umpan balik dan tindak lanjut, bertanya kepada murid, perasaan dan harapan ke depan, memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan kritik terhadap saya dengan cara menuliskan kekurangan saat pembelajaran pada lembaran kertas kosong tanpa diberi nama agar saya dapat memperbaiki pada pembelajaran yang akan datang. Saya juga meminta rekan sejawat atau kepala sekolah untuk melihat proses pembelajaran yang saya lakukan, lalu meminta saran untuk perbaikan selanjutnya dan meningkatkan kualitas pembelajaran di masa yang akan datang. Demikian jurnal